Tuhan, pertolongan dan keselamatan kami. Dan sore hari ini kami datang merendahkan diri kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Joseph Patariga. Saya menikah, istri satu, dan kami dikaruniai 3 putri yang cantik-cantik. Dan saya mau tanya, ada berapa banyak yang tahu arti iktus kecuali dari jemaat iktus? Ada yang tahu apa artinya iktus? Ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba. Yang lain? Karena kita ada di GAIJ, Gereja Anglikan Iktus Indonesia. Apa artinya iktus? Ada yang tahu? Jemaat iktus pasti tahu ya. Reverend Wisno pasti tahu. Iktus artinya next. Halo slide. Iktus artinya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Dan dialah satu-satunya alasan kita berkumpul hari ini. Beri pujian bagi Tuhan. Karena dia Juru Selamat, tadi Pastor Tambunan berkata dengan rendah hati sekali, saya berdosa puluhan ribu sekali katanya ya. Dan keduanya itu membuktikan kerendahan hati. Karena dia Juru Selamat ini adalah kabar baik, good news. Next. Good news untuk kita semua. Dan sore hari ini juga tadi saya sudah menyapa ya sekali lagi dari gereja itu yang mana nih tangannya? Sorry ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, jadi iktus Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, ini adalah kabar baik. Dan kita memiliki 2 kabar baik ya. Satu dari Sri Gunting. Mana GAI Sri Gunting? Good news Sri Gunting. Dan satu lagi good news Hamparan Perak. Dan juga sekaligus Ketua Natal kita tahun ini adalah Pastor Miksa. Dan kabar baik ini memberikan hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Next. New Life. Nah, dan saya mau menyambut jemaat yang berasal dari New Life. Dan saya mau mengucapkan next. Selamat datang di perayaan Natal Gereja Anglikan Indonesia Klaster Medan. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Anglikan? Tidak ada ya, semuanya keluarga Gereja Anglikan ya. Tepuk tangan berikutnya. Selamat datang dan kita satu dalam keluarga Gereja Anglikan Indonesia. Dan sore hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang kedua. Mari buka kitab kita baca Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 12. Saya baca dari terjemahan baru dan saya bacakan untuk kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini adalah Advent yang ketiga. Jadi sebelum Natal tanggal 25 kita merayakan Advent. Advent yang pertama, Advent artinya kedatangan. Kita merayakan kedatangan Yesus yang pertama, dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua. Jadi Advent itu persis seperti kehidupan. Dalam kehidupan kita banyak menunggu, kan? Setelah lulus SMP menunggu SMA, kuliah, menikah, dan seterusnya. Jadi Advent mengajarkan kita untuk menunggu. Jadi 2000 tahun yang lalu setelah dinubuatkan oleh para nabi, akhirnya Yesus lahir. Dan ini menunggunya lama sekali. Nabi Yesaya menubuatkannya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan setelah itu, kalau 700 tahun kira-kira berapa generasi? Kurang lebih 10 generasi. Jadi hari ini kalau Tuhan mengizinkan kita menunggu, ya sama seperti Advent. Advent ini artinya menanti. Dan biasanya kita nggak suka menanti, ya. Pengennya semuanya terburu-buru. Dan pasti jangan khawatir, nanti pasti ada jeda setelah ini. Oke. Nah, dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus. Dan kita bisa tahu orang dari pertanyaannya. Next. Dan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan dulu orang tidak membedakan antara pengetahuan dan agama. Mereka anggap ini suatu hal yang sepaket, saling mendukung. Dan mungkin juga hari ini kita banyak pertanyaan. Pertanyaannya, kira-kira nanti 2023 apa yang akan kami hadapi? Kita mendengar ada bencana, kita mendengar ada berbagai macam, ada bom. Kita mendengar ada banyak hal, ada berita tentang resesi dan lain sebagainya. Mungkin hari ini juga kita datang dengan banyak pertanyaan di dalam hati kita. Mungkin ada juga yang datang dengan pertanyaan yang selalu hadir setiap tahun, sulit untuk dijawab dan sulit untuk dihindari, yaitu kapan menikah, ya kan? Dan mungkin kita datang dengan pertanyaan ini juga. Dan sama seperti orang Majus tadi, mereka memiliki pertanyaan, di manakah dia, raja orang Israel? Nah, kira-kira kalau hanya soal bintang, masuk akal nggak mereka harus
datang sejauh itu. Dari tempat mereka, dari Babel sampai ke Yerusalem, kurang lebih next 1288 km jauhnya. Jadi kalau mereka dalam perjalanan naik unta rata-rata 32 km per hari, membutuhkan 40 hari lamanya berjalan dari Babel sampai ke Yerusalem. Dan di bahasa Inggris, orang Majus ini dikatakan the wise man, orang yang bijak, orang yang ahli. Jadi mereka percaya bahwa kekuatan kosmos, kekuatan bintang di atas sana memiliki pengaruh terhadap kehidupan di bumi dan sejarah di bumi. Bayangkan kalau mereka hanya gara-gara bintang saja. Coba bayangkan perasaan istri mereka. Ya kan, minta izin ke rumah misalnya kan. Mami, kami kemarin sudah ketemu. Kami mau lihat bintang. Kemana? Ke Yerusalem. Kira-kira dikasih izin nggak? Nggak dikasih izin kan? 40 hari perjalanan. Nah, berapa banyak yang tadi kita berjalan ke itu sudah bertanya-tanya, masih lama nggak? Masih jauh nggak gitu ya? Di dalam perjalanan, bayangkan 40 hari. Tentunya ada sesuatu di balik bintang ini yang lebih besar daripada bintang ini sendiri. Ada pertanyaan di dalam diri mereka yang memerlukan jawaban. Sehingga mereka mau pergi begitu jauh, berjalan dari Babel menuju Yerusalem. Dan hari ini mungkin saudara juga memiliki pertanyaan yang mirip seperti orang Majus ini tadi. Kita memiliki banyak pertanyaan di dalam hidup ini. Dan sesampainya di sana, next. Oke. Sebelumnya yang tadi. Sebelumnya. Mereka bertanya kepada Raja Herodes. Pertanyaannya, siapa Raja Herodes ini? Raja Herodes ini raja orang Israel yang di bawah pemerintahan Romawi, ditempatkan sebagai raja. Dan ada istilah dulu pada zaman Raja Herodes, lebih baik menjadi babi Raja Herodes daripada menjadi anaknya. Selain pencapaian yang luar biasa, banyak sekali bangunan yang dia buat. Raja Herodes juga terkenal sangat kejam. Dia membunuh beberapa anaknya, dan juga dia membunuh salah satu istrinya. Dan istri yang dia bunuh adalah istri yang terfavoritnya. Agak aneh ya, kalau ada yang terfavorit, kenapa itu yang dibunuh? Tapi inilah dia, Raja Herodes. Jadi orang Majus ini juga berada di tempat yang salah. Mereka bertanya kepada orang yang salah yang tidak akan sungkan menggunakan segala cara jika mengganggu kenyamanannya. Makanya setelah ini dikatakan next lagi. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saya percaya kalau orang yang kejam seperti ini pasti sudah terkenal. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Majus memiliki keberanian? Atau orang Majus ini, kita tahu ya bahwa orang Israel itu pernah diasingkan ke Babel, ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir, ya, diasingkan ke Babel. Dan mungkin saja mereka ini keturunannya, atau mungkin mereka telah belajar dari tradisi orang Israel, atau mereka juga yakin bahwa sebelum ini, oke, di dalam bilangan ini, nubuatan di dalam bilangan dikatakan demikian: aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Jadi ada nubuatan di kitab bilangan. Mungkin saja mereka mempelajarinya dan yakin akan hal itu. Dan apa yang terjadi? Herodes mengumpulkan kepala imam, dan mungkin dari ini namanya bishop ya, dan ahli-ahli Taurat, teolog mereka. Dan apa respon mereka? Kita baca next.
Next. Nah, ini jawaban kepala imam dan ahli Taurat. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Mereka tahu Yesus lahir di mana? Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi kepala imam dan ahli Taurat tahu akan kelahiran Yesus. Dan dari Yerusalem ke Bethlehem itu tinggal 9,7 km. Pertanyaan saya, apakah kepala imam dan ahli Taurat ini mau berjalan bersama orang Majus? Tidak mau. Nah, bukankah terkadang ini yang membuat orang malas ke gereja? Kenapa? Karena pengetahuan kita bukan untuk membawa orang dekat kepada Tuhan, tetapi kita gunakan pengetahuan agama kita menjadi ahli Taurat sedemikian rupa sehingga kita tahu kesalahan orang lain, tapi tidak kesalahan kita. Tadi saya tersentuh dengan apa yang menjadi doa dari Pak Pandu dan saya paling berdosa. Ini sebuah kerendahan hati. Dan bukankah orang malas ke gereja? Kenapa? Karena kita akhirnya menjadi ahli-ahli Alkitab. Oh, menurut pasal ini itu salah, menurut pasal ini salah. Bayangkan orang yang seharusnya kepala imam dan ahli Taurat membawa orang datang kepada Yesus. Seharusnya mereka antar dong orang Majus, benar kan? Karena itu nubuatan dalam kitab mereka. Seharusnya mereka menolak Herodes. Kenapa? Karena Herodes pembunuh. Tapi mereka terlalu nyaman dengan posisi mereka, sehingga suatu kali ketika Yesus begitu marah di bait suci, ya kan? Jangan jadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Balasannya apa? Yesus pun disalibkan. Dan kebutaan rohani ini bisa terjadi sampai hari ini. Dan kita pun kalau tidak waspada, seringkali dalam posisi kerohanian kita yang seharusnya membawa orang datang dekat kepada Tuhan, kita menjadi sama seperti mereka. Kita tahu firman Tuhan, tapi bukan kita gunakan untuk membawa orang datang dekat kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya di Klaster Medan gak ada ya, di luar ya. Amin. Iya, gak ada yang ngaku gitu ya. Nah, bayangkan sudah begitu dekat, hanya 9,7 km. Mereka tidak mau mengantar orang Majus sampai ke sana. Tapi apakah ini menantikan orang Majus? Tidak. Mereka berjalan dan next. Ini tema kita. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ada yang pernah berjalan ke suatu daerah yang belum pernah dikunjungi, tidak menggunakan Google Map? Gak ada. Oke, saya pengalaman ya. Dulu sebelum ada Google Map, perjalanan kita seperti ini. Sedikit-sedikit kita berhenti tanya, ya kan? Kira-kira ke sini kemana Pak? Nanti lurus belok kiri, habis itu belok kiri, belok kanan, gitu kan? Kita ikutin 1 kilometer langsung nyasar. Kalau nggak berantem sama yang di sebelah kita, tadi katanya belok kiri, itu belok kanan, gitu kan? Berhenti lagi, tanya lagi, ya kan? Nah, kemana Pak? Nanti kalau kiri, tentunya salah arah, salah tempat. Baru sekarang kita punya apa? Google Map, ya kan? Mau kemana saya tinggal klik, ya kan? Yakin pasti sampai. Kalau kita ambil salah arah, Google Map marah nggak? Enggak, dicarinya jalan yang paling cepat. Nggak pernah kan? Syukur kali kok, nggak pernah gitu kan? Nah, kalau ada yang seperti itu ganti handphonenya, ya? Tidak pernah. Google Map selalu sedia dan membawa kita sampai persis di tujuan. Kira-kira seperti itulah bintang pada zaman itu. Dan lebih daripada itu, orang Majus yakin bahwa bintang ini memiliki penentuan dalam kehidupan dan juga dalam sejarah manusia. Makanya ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Pertanyaan saya, bukankah Herodes dan
dan juga ahli Taurat bisa melihat bintang ini? Karena di atas bisa ya. Tapi kira-kira apa yang membuat mereka tidak melihat bintang ini? Seharusnya kalau ahli datang, kita tertarik kan? Hari ini yang kita tahu ahli berdebat itu Rocky Gerung ya. Nah, semua orang suka mendengarkan komentarnya karena dia ahli. Bukankah seharusnya ahli bintang yang datang, mereka setidaknya yang lirik lah gitu. Mereka tidak lirik. Di Natal kali ini, kira-kira apa yang membuat kita tidak bisa bersuka cita menyambut kehadiran Sang Raja di dalam hidup kita? Next. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka berjalan 40 hari lamanya. Dalam tindakan mereka mau menyembah. Dalam sikap mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Next. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya kagum dengan ahli ini, orang Majus ini. Kenapa? Karena begitu sampai mereka langsung menyembah. Setidaknya ditanya kayaknya kan, nama anaknya siapa, ya kan? Kenapa dinamakan Yesus? Karena dia akan menghapus dosa dunia. Benar kan? Dan diperingatkan jangan lewat jalan itu. Mereka ikut. Terkadang kita nggak dijuluki ahli, kita banyak komplainnya ya, nggak ada di sini, nggak ada di sini, di luar. Terkadang kita merasa terlalu bijak sehingga kita senantiasa mempertanyakan Tuhan. Terkadang kita merasa terlalu wise, terlalu orang Majus yang tidak pernah disebut orang-orang Majus. Kita melebihi orang Majus kadang-kadang. Kita tanya ini, oh nanti kalau begini gimana? Saking kita merasa pintar, kita overthinking. Benar kan? Wah, 2 bulan lagi mati, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang banyak orang di luar sana bangga dengan kesombongan intelektualnya. Oh, saya lebih baik ateis lah. Kenapa? Karena kita merasa diri kita terlalu bijaksana. Herodes dan juga ahli Taurat dan kepala imam mereka merasa terlalu bijaksana. Sementara ahli perbintangan dengan rendah hati, ketika mereka melihat, mereka menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Hari ini, apa kira-kira yang membuat kita tidak bisa bersuka cita merayakan kehadiran Tuhan? Ada 2 hal yang menghalangi kita. Yang pertama dosa, yang kedua kita merasa kita terlalu bijaksana. Kita merasa karena kita terlalu pintar. Karena sekarang ayat di mana-mana ya, ada di TikTok di mana-mana. Sehingga kita, oh saya tahu gitu kan. Oh saya tahu. Tapi orang Majus beda. Mereka nggak banyak tanya. Mereka nggak coba buktikan ini benar atau enggak. Mana yang tanya? Pastikan arahnya dan lain sebagainya. Mereka memiliki penunjukan ini. Dan sore hari ini, saya juga berharap kita semua mari rendahkan hati kita, mari rendahkan kepintaran kita, apapun logika kita, dan sujud datang kepada Tuhan. Bagi saudara yang memiliki banyak pertanyaan, pengen seseorang menjawab semua yang ada dalam pertanyaan dalam diri saudara, mari buka hatimu, datang kepada Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita tundukkan kepala kita, dan saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri.
satu dengan yang lain. Di Taman Eden manusia jatuh karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan seringkali yang terjadi, kita melihat diri kita terlalu baik dan orang lain terlalu jahat, sehingga kita tidak pernah bertemu. Dan Yesus mengingatkan, kasihilah satu dengan yang lain sebagaimana kau mengasihi dirimu. Dan sore hari ini mari kita memandang kepada Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Hari ini kami Klaster Medan bersukacita ya, merayakan kelahiranmu. Kami berdoa biarlah kiranya Kristus itu boleh lahir di dalam setiap hati kami. Kami yang berdosa ya Tuhan, Kau berikan anakmu Yesus, sehingga kami boleh mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Dan biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami. Dan dengan kasih itu ya Tuhan, kami tahu hidup kami berharga, dan apapun pertanyaan di dalam hidup kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan, dan kami boleh percaya menyembah-Mu di dalam perjalanan hidup kami, dalam kelahiran dan kematian ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan